Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nova Amalia Anggarita dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Semarang. Ya teman-teman, kali ini saya akan membahas metode pembelajaran efektif yang baik untuk diterapkan di sekolah agar siswa tidak merasa bosan ataupun jenuh ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, sebagai calon pendidik, kita dituntut untuk menemukan solusi dalam hal pembelajaran supaya siswa dapat memahami materi dan bahan ajar yang kita sampaikan. Nah, metode pembelajaran efektif yang manakah itu? Mari kita bahas. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan membahas metode pembelajaran efektif. Di sini kita tahu bahwa metode pembelajaran efektif banyak sekali dikembangkan di luar negeri untuk menunjang pendidikan. Di sini saya akan mengambil satu contoh metode tersebut, ialah peer review writing text. What is that? Yeah, when the students are expected to be able to active participant in the learning process by evaluation, responding, or analysis to the work of friend and to be master learning material. Ya, maksudnya itu gimana? Ya teman-teman, di sini tuh di sini itu siswa dituntut untuk menjadi aktif dalam pembelajaran tersebut dengan menganalisis, merespon, atau mengevaluasi tulisan temannya. Nah, hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas tulisan serta isi dari teman untuk mereview bersama-sama. Ya teman-teman, saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut setelah saya berikan contoh praktek metode ini bersama siswa saya, agar kita dapat mengambil kesimpulan bersama-sama. Baik teman-teman, selanjutnya kita menuju ke video praktek. Nah, sebelum memulai praktek, saya akan menjelaskan sedikit sistematisnya. Nah, sebagai contoh, biasanya di dalam kelas terdapat 20 siswa. Nah, 20 siswa itu dibagi 4 atau 5 kelompok. Dan kemudian metode pembelajarannya seperti apa? Nah, yang saya ketahui di metode pembelajaran peer review writing text itu ada 3. Yang pertama, guru menyajikan sebuah artikel, di mana artikel itu akan dianalisis atau ditulis ulang oleh siswanya. Bukan ditulis ulang, maksudnya dia memberi tanggapan tersendiri, di mana tanggapannya itu akan ditulis kembali. Kedua, guru melakukan dengan metode picture atau gambar. Guru tersebut akan memberikan gambar, di mana gambar itu akan dianalisis atau direspon, diberi tanggapan terhadap siswa, di mana tanggapan itu akan ditulis dalam lembar jawab yang kosong. Yang ketiga, biasanya digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, di situ siswa kelompok A misal menulis English language about continue tense. Nah, continue tense. Kemudian kelompok lawan memberikan tanggapan apakah kalimat yang ditulis menggunakan bahasa Inggris continue tense itu benar atau tidak. Karena kita tahu English language itu banyak sekali rumusnya. Ada last, ada future, ada past tense, dan ada continue tense. Seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan metode pembelajaran peer review writing text dengan metode picture atau gambar, di mana gambar ini akan dianalisis oleh siswa saya. Nah, di sini ada 2 gambar, dan 2 gambar ini akan masing-masing dianalisis, diberi tanggapan.
Dan kemudian mereka akan saling mengevaluasi apakah yang dijawab oleh kelompok lawan itu benar atau enggak. Jika benar, mereka akan sekedar menambahkan, jika salah mungkin akan dievaluasi. Nah, seperti apa prakteknya? Mari kita lihat videonya. Ya, di sini saya mempunyai gambar, di mana gambar ini akan dianalisis oleh siswa saya. Saya akan memberi waktu 5 menit, dan siswa saya akan menganalisis apa sih yang mereka pikirkan ketika melihat gambar. Baik anak-anak, setelah melihat gambar tersebut, di sini tolong analisis gambarnya. Saya akan memberi waktu 5 menit untuk kalian menganalisis. Silakan. Nah, di sini saya telah memberikan waktu 5 menit untuk siswa saya untuk menganalisis gambar yang saya contohkan tadi. Ya anak-anak, hasil opini atau tanggapan kalian cukup bagus. Nanti akan saya jelaskan lagi setelah kalian menganalisis atau memberi pendapat gambar kedua yang akan saya contohkan ya. Baik anak-anak, waktunya sudah 5 menit, tolong jangan ngerjakan lagi. Nah, di sini kalian sudah menganalisis atau memberi tanggapan dari gambar yang saya contohkan tadi. Dan di sini siapa yang mau pertama kali untuk membacakan hasil jawabannya? Oh iya, Yulia, gimana? Tolong suaranya agak diperbesar ya. Ya. Gambar pertama. Menurut pandangan saya, gambar pertama merupakan burung Garuda. Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia, di mana terdapat 5 gambaran yang menjadi pedoman di dalamnya serta terdapat arti di dalamnya. Sedangkan gambar kedua merupakan pohon beringin, di mana pohon beringin merupakan bagian dari tubuh burung Garuda, yang artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah cukup? Sudah. Baik. Di sini ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebagian yang disampaikan kelompok A benar, tapi ada yang harus saya tambahkan, ialah dalam gambar itu adalah burung Garuda yang disebut Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena terdapat gambar yang berjumlah 5, yaitu bintang, kapas, dan kapak atau padi, kepala banteng, pohon beringin, dan rantai, di mana terdapat beberapa arti di dalamnya sehingga disebut Pancasila yang dijadikan dasar dan lambang negara Indonesia. Pada gambar kedua adalah lambang sila keempat, yaitu pohon beringin, yang disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan dilambangkan pohon beringin. Nah, tadi siswa saya sudah mempraktekkan metode pembelajaran field review writing text pada gambar ke-1. Nah, saya akan mengulangi lagi untuk gambar kedua. Di sini saya mempunyai gambar. Nah, gambar ini akan diberi tanggapan atau dianalisis oleh siswa saya, dan sistemnya masih sama. Saya akan memberikan waktu 5 menit untuk mereka menganalisis atau memberikan pendapat terhadap gambar ini. Baik anak-anak, kalian sudah berpendapat, sudah menganalisis gambar yang pertama. Dan sekarang sistemnya masih sama. Kalian menganalisis gambar yang sudah saya berikan contoh lagi,
Ya kan tadi kan gambar pertama udah, sekarang gambar kedua. Nah, waktunya masih sama 5 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Nah, di sini tadi murid saya sudah menganalisis satu gambar tadi mengenai Garuda Pancasila. Dan sekarang mereka sedang menganalisis atau memberi tanggapan terkait contoh gambar yang kedua. Gimana hasilnya? Kita akan lihat. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Cukup. Nah, kemudian di sini siapa yang mau memberikan tanggapan pertama kali terhadap gambar yang kedua? Saya, Bu. Oh, ya. Silakan. Merupakan gambar pulau-pulau di Indonesia. Indonesia mempunyai beribu-ribu pulau serta keunikan di dalamnya. Dari Sabang sampai Merauke disebut Nusantara atau NKRI yang dipimpin oleh kepala negara yang disebut presiden. Dari ribuan pulau tersebut di pulau lah di Jawa lah yang menjadi penggerak pulau-pulau lain. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, jawaban yang cukup bagus. Di sini ada yang mau menanggapi lagi? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Kelompok B benar, tapi saya di sini akan menambahkan dan sedikit mengevaluasi dari jawaban kelompok B. Sebaiknya di Pulau Jawa lah yang menjadi penggerak dari pulau-pulau lain jangan diungkapkan walau benar, karena dapat menimbulkan kontra. Hal itu merupakan peta di Indonesia. Indonesia memang banyak ribuan pulau serta keindahan, kekayaan, dan kebudayaan di dalamnya. Di gambar disebut jelaskan ada 5 pulau terbesar, yaitu Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Sedangkan Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang terletak di Pulau Jawa dan dipimpin oleh seorang presiden guna mengatur segala urusan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jawaban yang cukup bagus di gambar kedua ini. Baik, sekarang kita akan mereview dua gambar tersebut, yaitu gambar ke-1 Pancasila dan gambar kedua tentang peta Indonesia. Nah, di sini siapa yang mau mengevaluasi? Maaf, di sini siapa yang mau nge-review kembali dua gambar tersebut? Oh iya, silakan. Review materi tersebut. 1. Menurut saya, pada gambar ke-1 adalah Pancasila, di mana dijadikan dasar negara kita, serta burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Panca yang artinya 5, yang digambarkan dada burung Garuda. 1. Bintang, 2. Rantai, 3. Pohon beringin, 4. Banteng, 5. Padi dan kapas. Dan pada gambar kedua merupakan gambar peta di Indonesia yang terdapat ribuan pulau serta keunikan dan keanekaragaman budaya di dalamnya. Dari Sabang sampai Merauke disebut negara yang dipimpin oleh presiden dari Jakarta sebagai ibu kota. Sudah? Sudah. Cukup. Ya, itu adalah review dari Saudara Yulia. Cukup bagus, cukup kreatif, cukup pintar. Baik anak-anak, terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan atau memberi pemasukan. Baik teman-teman, kita sudah melakukan praktek metode pembelajaran peer review writing text. Seperti teman-teman lihat tadi, siswa dituntut untuk aktif dalam merespon, menganalisis atau menanggapi permasalahan yang diberi oleh siswa. Permasalahan yang diberi oleh pendidik. Nah, di sini biasanya guru setelah melakukan praktek tersebut, dia menjelaskan ulang tentang gambar atau permasalahan yang diberikan kepada siswa untuk menanggapi apakah ada kekurangan dalam menjawab. Di sini biasanya pendidik akan menjelaskan dari gambar pertama mengenai Pancasila. Nah, Pancasila itu sebagai dasar negara, burung Garuda sebagai lambang, dan di mana terdapat simbol-simbol di dalamnya. Kedua,
gambar pulau Indonesia, di mana terdapat 5 pulau terbesar di Indonesia. Ada Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Sulawesi. Di situ guru akan menjelaskan secara detail terhadap siswanya. Ya, seperti itulah metode pembelajaran efektif, peer review writing text, di mana siswa dituntut untuk aktif dalam merespon, menganalisis, atau mengevaluasi dari tulisan atau jawaban teman. Nah, di situ setelah metode pembelajaran dengan kelompok atau siswa merespon, guru wajib memberikan evaluasi dalam hal pembelajaran itu. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih.